Pasang bendera Indonesia. Apakah pemain Go Ahead Eagles Luka Evering tiba di Indonesia pada September? Yum Ki-hun sebut striker timnas hanya perlu dipoles sedikit. Timnas Indonesia berangkat menuju Arab Saudi. Sekalipun dipanggil Sintayong, Elkan Bagot tak akan gabung timnas Indonesia. Sintayong sebut Jis cocok jadi kandang timnas Indonesia. PSSI disebut-sebut sedang mengupayakan menaturalisasi pemain keturunan tambahan. Sejumlah nama mengapung ke permukaan seperti Ole Romeni dan juga Mauro Zylstra. Di tengah kabar tersebut muncul kejutan dari Evering. Pemain berambut gimbal itu memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya @LG_Evering. Tentu saja hal tersebut memicu spekulasi. Lantas apakah Evering merupakan pemain yang bakal tiba di September 2024 dan juga dinaturalisasi? Ya, Evering sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Fakta itu membuat proses naturalisasinya tidak akan rumit. Namun, Evering berposisi sebagai bek kanan dan juga gelandang. Ia bukanlah penyerang seperti yang digembar-gemborkan PSSI, yakni mencari pemain keturunan yang berposisi di lini serang. Di posisinya saat ini sudah bercapal sejumlah nama yang mapan di skuad timnas Indonesia. Asnawi, Mangkualam dan juga Sandiwos tentu sulit digeser jika tidak mengalami cedera atau akumulasi kartu. Belum lagi Sintayong kerap memasang pemain lain di posisi bek kanan atau bek sayap kanan seperti Yaakob Sayuria. Maka dari itu peluang Evering membela timnas Indonesia cukuplah tipis. Yum Ki-hun menilai penyerang-penyerang timnas Indonesia hanya perlu dipoles sedikit saja. Hal itu diungkapkan usai mengikuti sesi latihan timnas Indonesia di lapangan A Gelora Bung Karno atau GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Pelatih yang berusia 41 tahun tersebut menyatakan kondisi penyerang skuad Garuda tidak seburuk yang dibayangkan setelah memberikan porsi latihan pada 30-31 Agustus 2024 di Jakarta. Ia pastikan mereka sudah punya landasan yang bagus sebagai penyerang. Jujur menurut saya, tadinya saya pikir para striker timnas Indonesia kurang power. Ternyata power dan fisikal sudah ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya, kata Yum Ki-hun di Jakarta Minggu 1 September 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan para penyerang timnas Indonesia. Ia optimistis hal itu dapat teratasi seiring berjalannya waktu. Balance-nya yang agak kurang dan agak jelek, jadi sering kehilangan bola. Dan setelah terima bola juga mereka tidak tahu caranya, makanya sering hilang bola. Tapi dari latihan 2 hari sudah ada perubahan, kata Yum Ki-hun. Akurasi, bukan power tapi akurasi. Di saat syuting butuhnya akurasi, makanya tidak ada syuting jarak jauh, tapi jaraknya dekat dari kotak penalti. Tandas mantan pemain timnas Korea Selatan tersebut. Ya, Yum Ki-hun baru memoles 3 penyerang saja, yakni Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan juga Ramadan Sananta. Sebab pemain-pemain yang berkarir di luar negeri seperti Ravel Struijk dan juga Ragnar Oratmangun baru akan bergabung saat berada di Arab Saudi Minggu 1 September 2024. Pelatih lini serang timnas Indonesia Yum Ki-hun mengaku telah membedah kualitas 2 calon anak asuhnya yakni Ravel Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Ia pun penasaran bertatap muka langsung dengan keduanya. Pria asal Korea Selatan tersebut menyatakan sudah mengantongi kelebihan dan juga kelemahan Ravel Struijk serta Ragnar Oratmangun dari hasil analisis video. Namun ia belum bisa merinci terkait hal tersebut. Sudah dianalisa lewat video untuk Ragnar dan Rafael, tetapi mereka juga ada kelebihan sama kelemahannya, kata Yum Ki-hun di Jakarta dikutip pada Minggu 1 September 2024. Di samping itu, Yum Ki-hun akan langsung memoles Struijk dan juga Ragnar dalam persiapan lanjutan timnas Indonesia di Arab Saudi. Ia pun tak sabar untuk bertemu keduanya di sana. Nanti bertemu di Arab Saudi akan diperbaiki, tegas Yum Ki-hun. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak mau bicara soal target melawan timnas Arab Saudi di kandang lawan. Terpenting anak asuhnya menampilkan permainan terbaik di laga nanti. Sintayong mengatakan tidak mudah untuk timnas Indonesia meraih 3 poin dalam laga itu. Namun ia memastikan tim asuhannya akan bekerja keras karena meyakini dalam sebuah sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik. Saya akan berusaha semaksimal mungkin karena saya bukan Tuhan, kata Sintayong di Jakarta Minggu 1 September 2024. Jadi enggak bisa tahu hasilnya akan seperti apa, sambung pria asal Korea Selatan itu.
Bola itu bundar, situasi bisa berubah. Nggak ada yang tahu juga, kami hanya akan berusaha semaksimal mungkin, tandasnya. Timnas Indonesia meninggalkan hotel di Jakarta untuk menuju Arab Saudi jelang matchday 1 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka berangkat dengan menggunakan bus ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Berdasarkan pantauan, Timnas Indonesia mulai turun ke lobi hotel sejak pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Satu persatu dari 12 pemain memasuki bus yang telah menunggu untuk mengantar mereka ke bandara. Sebanyak 12 pemain berangkat dari Jakarta menuju Arab Saudi. Tidak hanya Sin dan juga 12 pemain Timnas Indonesia saja yang berangkat ke bandara. Kepala Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji ikut bersama rombongan. Rombongan Timnas Indonesia yang berada di Jakarta memang dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024. Dan diketahui pesawat yang mereka tumpangi akan terbang sekira pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Sementara itu sebanyak 14 pemain yang berkarir di luar negeri akan menyusul secara bertahap ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mereka dijadwalkan tiba pada malam waktu Arab Saudi atau Senin 2 September. Kiper Timnas Indonesia Adi Satrio tetap berangkat bersama skuad Timnas Indonesia menuju Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024 meski sebelumnya izin menemani istrinya untuk melahirkan putra kedua. Yakni pada Sabtu 31 Agustus 2024, Adi Satrio tidak hadir di sesi latihan Timnas Indonesia di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjelaskan Adi izin untuk menemani istrinya melahirkan. Adi ke rumah sakit karena ada lahiran anaknya, jadi untuk jaga istri tadi pagi, ujar Sintayong. Namun Sintayong memastikan tidak akan mencoret Adi Satrio. Kiper PSIS Semarang itu dipastikan tetap berangkat bersama skuad ke Arab Saudi. Tetap berangkat dan hanya izin saja karena kan istrinya perlu dijaga juga, karena kan dia agak khawatir juga, jelas Sintayong. Jadi ya dia izin saja, tambahnya. Sintayong mengklaim dirinya sudah mengetahui karakter pemain Arab Saudi yang terkenal keras. Sintayong tidak mempermasalahkan karakter bermain keras yang cukup melekat untuk tim-tim asal Timur Tengah, sebab dia fokus menyiapkan Timnas Indonesia dengan sebaik mungkin. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Pemain yang biasa kasar di permainan, ia akan seperti itu terus, tidak akan berubah, kata Sintayong di Jakarta Sabtu 31 Agustus 2024. Sementara itu pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta Pratama Arhan dan juga kolega jangan sampai terpancing dengan gaya bermain Arab Saudi. Menurutnya, timnas harus mencari celah yang akan menguntungkan dalam usaha mendapatkan poin dalam laga tersebut. Sebaiknya kita harus antisipasi itu dengan baik, mulai dari coach Shin, pemain, untuk memanfaatkan kekerasan para pemain tersebut, katanya. Wajah pelatih Timnas Indonesia Sintayong tampak pucat jelang keberangkatan ke Arab Saudi. Namun pria asal Korea Selatan tersebut memastikan kondisinya baik-baik saja. Sintayong memimpin latihan di lapangan Gelora Bung Karno Sabtu 31 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Sesi tersebut hanya dihadiri oleh pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 alias kompetisi lokal. Seperti biasa, Sin memimpin latihan Timnas Indonesia seperti biasanya dari awal sampai akhir. Sesi itu dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tetapi sang pelatih sudah berada di lokasi sejak pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Dan timnas selesai berlatih sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Awak media pun langsung menghampiri Sintayong dan juga menanyakan kondisi terkininya usai mendapatkan perawatan serta menjalani operasi beberapa waktu yang lalu. Dan Sintayong memastikan kondisinya baik-baik saja. Sin bahkan merasa cukup bugar. Tidak ada masalah, bagus sekali ya. Oke, terima kasih, kata Sintayong singkat dikutip pada Minggu 1 September 2024. Sintayong menyebut Jakarta International Stadium atau JIS layak menjadi kandang Timnas Indonesia. Komentar itu muncul karena dalam pandangan Sintayong, JIS merupakan stadion yang megah. Hanya saja Sintayong ini melihat masih ada kekurangan dari JIS. Hal itu tepatnya akses transportasi yang kurang memadai. JIS stadion yang bagus, namun masalah transportasi dan lain-lain masih ada, kata Sintayong sebelum memimpin sesi latihan Timnas Indonesia Sabtu 31 Agustus 2024. Intinya mungkin itu yang perlu diperbaiki JIS, hal itu agar JIS dapat menjadi stadion yang baik untuk Timnas Indonesia, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Sangat disayangkan ketika Sintayong tidak membawa bek milik Blackpool FC Elkan Bagot, yakni untuk laga melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September 2024 dan juga Australia pada tanggal 10 September 2024. Kemudian saat ditanya kenapa tidak membawa Elkan Bagot, Sintayong menegaskan tak pernah mempertimbangkan untuk membawa bek 21 tahun tersebut ke skuad timnas Indonesia. Namun jikapun ia dipanggil, Elkan Bagot dijamin tak akan gabung skuad timnas Indonesia. Bukan karena menolak, melainkan bek yang masih terikat kontrak bersama Ipswich Town tersebut hingga 30 Juni 2025 itu tengah mengalami cedera. Pelatih kepala Blackpool FC Richard Keogh mengungkapkan kondisi dari pemainnya Elkan Bagot. Elkan Bagot menghilang alias tak ada dalam skuad Blackpool FC dalam 2 laga terakhir. Elkan Bagot absen saat Blackpool FC menang atas Blackburn Rovers dengan skor 2-1 pada putaran kedua Piala Carabao Cup pada Rabu 27 Agustus 2024. Kemudian Elkan Bagot juga tidak ada saat Blackpool FC bermain imbang melawan Wycombe Wanderers di League One Sabtu 31 Agustus 2024. Ya, Elkan Bagot absen pada 2 laga tersebut karena mengalami cedera. Melansir dari Blackpool Gazette, Elkan Bagot absen karena cedera pergelangan kaki. Tanpa Bagot dan juga sejumlah pilar lain seperti Hayden Coulson, Blackpool bermain imbang 2-2 melawan Wycombe di kandang sendiri, yakni Bromfield Road Stadium. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye dipastikan bakal gabung dengan klub kasta kedua Liga Inggris Oxford United. Pasalnya, Oxford United tidak mengumumkan adanya pemain baru sampai bursa transfer ditutup. Ya, seperti yang diketahui, bursa transfer di Inggris dan juga Skotlandia bakal ditutup pada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 11 malam waktu setempat. Dan itu artinya, Oxford United gagal mencapai kesepakatan dengan Tom Haye sebelum waktunya selesai. Meskipun begitu, Tom Haye masih terbuka untuk hijrah ke beberapa klub. Salah satunya adalah klub elit asal Kroasia yaitu Dinamo Zagreb. Ya, nama Tom Haye sempat dilirik oleh Dinamo Zagreb dan kabar tersebut disampaikan oleh salah satu media Kroasia, hrsport.hr. Ya, Tom Haye masih terbuka untuk menyelesaikan kesepakatan untuk hijrah ke Liga Kroasia. Pasalnya dikutip dari Transfer Market, bursa transfer Liga Kroasia ditutup pada tanggal 5 September 2024. Kemudian Anda jadi mendarat ke Dinamo Zagreb, maka bakal jadi sejarah baru untuk Tom Haye. Pasalnya Dinamo Zagreb punya kesempatan untuk tampil di ajang Liga Champions. Sejumlah pemain timnas Indonesia kembali tampil bersama klubnya di Eropa sebelum jumpa Arab Saudi dan juga Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan nama Calvin Verdong menjadi nama paling bersinar pada sepanjang Sabtu 31 Agustus 2024. Pasalnya Calvin Verdong menggila bersama NEC Nijmegen di Eredivisie atau Liga Belanda 2024-25. Bek kiri timnas Indonesia tersebut ikut mengantarkan NEC Nijmegen menghempaskan tuan rumah Fortuna Sittard 3-0, yakni dalam lanjutan pekan keempat. Verdong juga dipercaya untuk tampil penuh pada laga pekan ini. 3 gol NEC Nijmegen dicetak oleh Koki Ogawa, Robert, dan juga Sami Oyasa. 3 poin tambahan membuat NEC Nijmegen bertengger di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan nilai 6 poin. Hasil clean sheet jelas jadi kabar gembira bagi Calvin Verdong. Nathan Chuaon menghilang dari skuad Swansea City saat melawan West Bromwich Albion pada pekan keempat EPL Championship 2024-25 di Hawthorne Stadium Sabtu 31 Agustus 2024. Nathan tak ada dalam daftar susunan pemain Swansea City. Pada laga itu, Swansea City kalah dengan skor 0-1. Pemain 22 tahun itu sudah mendapatkan debutnya di Championship pada pekan kedua saat Swansea City mengalahkan Preston North End dengan skor 3-0 pada Sabtu 17 Agustus 2024. Saat itu, Nathan Chuaon masuk dari bangku cadangan pada menit ke-88 menggantikan bek kiri Josh Tymon. Nathan pernah berkesempatan untuk menjadi starter saat Swansea City berlaga di Piala Carabao Cup. Ia menjadi starter 2 kali dan dengan total 125 menit bermain. Sayang, langkah Swansea terhenti di putaran kedua. Sementara itu, Nathan Chuaon masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan juga Australia. Didampingi Yaya Toure, wajah Roberto Mancini tampak tegang jelang laga timnas Arab Saudi versus timnas Indonesia. Hal itu terlihat pada foto yang beredar belum lama ini. Ya, di laga pertama, Arab Saudi akan menjamu Indonesia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sports City Riyadh. Jelang laga tersebut, timnas Arab Saudi memanggil 31 pemain.
Dan sesi latihan pun sudah digelar sejak Jumat 30 Agustus 2024 di Riyadh. Dalam sebuah foto yang beredar tampak wajah Mancini begitu tegak. Mimik tersebut terlihat saat sang pelatih berdiskusi dengan stafnya di sebuah sesi latihan. Ketegangan di wajah Mancini tersebut cukup bisa dipahami. Pria asal Italia tersebut belum mampu memberikan sentuhan ajaib di kubu The Green Falcons. Duel Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia itu akan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sports City Riyadh. Dan ini merupakan matchday 1 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu seperti apa perubahan peringkat FIFA Timnas Indonesia jika berhasil mengalahkan Arab Saudi? Ya, menurut laman Football Ranking, skuad Garuda akan menambahkan 19,38 poin jika meraih kemenangan. Dalam ranking FIFA keluaran Juli 2024, poin Timnas Indonesia adalah 1108,73 poin dan bertengger di urutan 133 dunia. Jika menang, maka poin tim merah putih menjadi 1128,11 poin. Lantas, berapa tingkat kenaikannya? Ya, Indonesia bisa melonjak hingga posisi 129 ranking FIFA. Di tempat tersebut saat ini bercokol Timnas Zimbabwe. Bintang tim nasional Indonesia Sandy Walsh berhasil membantu Kevin McClellan menang 5-2 atas Charleroi di laga lanjutan Liga Belgia 2024-25 pada Sabtu 31 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Eicher de Kazerne, sayang Sandy Walsh tidak bermain sejak menit pertama. Dalam laga itu Sandy Walsh baru turun di babak kedua, tepatnya pada menit ke-68 menggantikan Van der Eyden. Meski hanya bermain selama 22 menit, peran Sandy Walsh berperan penting untuk bisa menjaga keunggulan yang sudah dimiliki oleh Kevin McClellan. Sementara itu kemenangan membuat Kevin McClellan bertengger di posisi ke-8 dengan catatan 8 poin. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.